Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita akan mengupkan ya kasus-kasus yang kurang menyenangkan di masyarakat atau meresahkan masyarakat ya. Kita upkan biar masyarakat pada paham, dan saya cuma mengingatkan ya, tidak menghimbau, tidak apa, cuma mengingatkan, dan saya tidak ngajari ya. Jadi ini masalah debt collector ya, yang dimana ada oknum debt collector yang arogan ya di Surabaya ya, yaitu mengeroyok seorang pengacara senior ya, debt collector atau biasa disebut DC ya, menganiaya pengacara senior yang sedang berupaya melerai pertikaian antara pihak debt collector dengan pemilik utang ya. Jadi posisi pengacara itu sedang melerai, tapi malah di salam olahraga oleh belasan oknum debt collector ya atau DC ya. Polisi memastikan sudah ada pelaku penganiayaan yang sudah diamankan ya. Jadi beraninya kok keroyokan ya, kalau datang tuh 2 atau 3 orang aja gitu loh. Jadi sekalian salam olahraga nggak masalah. Gini-ginian pun berani. Kalau keroyokan jadi peristiwa itu ya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari kemarin ya, di kawasan Kebaran ya, Karangpilang, Surabaya ya. Korban adalah pengacara senior ya asal Surabaya, yakni bernama Gus Yassin ya. Jadi seseorang yang taat beribadah ya. Jadi Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Aris memastikan pihaknya telah mendalami kasus ini. Ada sejumlah saksi yang telah diperiksa di lokasi penganiayaan tersebut ya. Penyelidikan sudah dilakukan dan memeriksa 6 saksi, dan segera akan ditindaklanjuti pelakunya itu ya. Jadi dipastikan juga bahwa saat ini pelaku yang telah diamankan oleh polisi ya, sudah diamankan oleh polisi Surabaya ya. Jadi sudah ada pelaku yang sudah diamankan, dan saksi-saksi di TKP juga sudah dipanggil ya, dan segera ditindaklanjuti ya. Meski tak menjelaskan secara detail siapa yang identitas pelaku, jadi alasan mereka menganiayai, kekerasan gitu ya, untuk nyebut kata-kata yang kurang nggak enak ya. Kekerasan terhadap Gus Yassin, mantan Kasubit siapa itu namanya di Ditreskrim Polda Jawa Timur, memastikan ya pihaknya tengah mengembangkan kasus ini dan meminta para istilahnya kasusnya dikembangkan lah, segera diproses hukum gitu ya, dalam keterangan resminya ya. Jadi Gus Yassin menyatakan, Gus Yassin itu sang pengacara yang baru, yaitu yang baru apes itu ya. Jadi sang pengacara yang bernama Gus Yassin yang sedang apes itu ya, karena dikeroyok oleh gerombolan debt collector ya atau DC ya, yang dimana badannya kekar-kekar ya dan arogan sekali, dan kulitnya tebal-tebal ya, mungkin sudah kebal ya. Jadi mereka itu kan mau menagih hutang kepada pemilik rumah makan. Gus Yassin ada di situ dan sedang makan setelah mau buka puasa itu ya, mungkin puasa Senin Kamis ya. Saat terjadi adu mulut antara debt collector dengan pemilik usaha, Gus Yassin berinisiatif melerai dan berupaya meredam emosi kedua belah pihak dengan berdiskusi. Tapi upaya Gus Yassin meredam kedua belah pihak tidak berbuah hasil yang mengenakkan ya, justru malah malah dikeroyok ya, malah dianiai oleh belasan oknum DC itu ya. Jadi di saat bersamaan Gus Yassin melihat ada beberapa personil kepolisian di situ, tuh ada polisi di TKP itu. Ada polisi bosku dari Polsek dekatnya tuh Karangpilang ya, Karangpilang Surabaya ya. Dan warga setempat pun juga melihat. Itu di video nanti kita lihat ya, kan ada polisinya cuma diem ya. Mereka juga berusaha melerai, tapi melerai gimana, dalam video itu udah kelihatan cuma nonton. Oke, terus langsung aja kita simak ya. Nah, ketika saya datang ke sana kok tahu-tahu itu di situ tuh ada kumpulan buahnya mencari anak saya. Nah, saya disebutkan adalah cari pengacara Fahmi namanya. Nah, karena begitu banyak dan mereka begitu brutal naluri saya sebagai bapak, maka saya mengatakan saya pengacaranya, saya bilang begitu kan. Nah, begitu saya ngomong pengacaranya, mereka langsung spontan brutal lagi.
Disitulah mereka melakukan perusakan, membanting kursi, memecah, pokoknya kursinya dirusak, ada berapa kursi. Terus saya melihat mereka merusak, memecahi piring dan sebagainya. Sehingga ada disitulah di depannya polisi itu saya sampaikan, dan polisi melihat adanya persekusi yang sedemikian rupa. Saya minta, karena sudah ada perusakan dan sebagainya, sudah masuk 170 KUH pidana, saya minta untuk mereka diamankan. Tolong ini diamankan karena situasinya mereka brutal dan mereka itu ngawur, saya bilang. Setelah itu polisi tidak melakukan penangkapan, polisi hanya menanyakan tentang hutang aja, padahal itu sudah brutal. Diagnosanya sementara ya, kalau diagnosanya itu adalah gegar otak ringan. Saya mengalami gegar otak ringan. Sementara itu, Andri Ermawan, kuasa hukum korban, mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Surabaya dan berharap pihak kepolisian menangani kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku. Klien daripada anaknya korban ini sedang mengurus ada tagihan, sehingga mereka menagih, tapi terjadilah peristiwa yang mungkin teman-teman sudah tahu tadi, yang dianggap pasal 170. Nah, itu. Waktu itu berapa orang? Kurang lebih dari 10 ya. Nah, dari 10, kemudian juga ada semua bukti, jadi nanti biar nanti kami berikan pihak Polrestabes untuk bertindak profesional untuk menangani kasus ini secara serius. Ya. Kini korban pengeroyokan masih dirawat di Rumah Sakit PHC Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Ikadisa, jurnalis NTV melaporkan. Inilah video amatir yang memperlihatkan kebrutalan puluhan orang yang diduga debt collector saat mempersekusi seorang pengacara senior di sebuah rumah makan di Surabaya. Korban yakni Cecep Muhammad Yasin atau yang biasa disapa Gus Yasin hanya diam menghadapi puluhan pengeroyok. Keberadaan Gus Yasin di lokasi kejadian awalnya ingin membeli makanan untuk berbuka. Namun situasi menegangkan terjadi saat puluhan orang datang dan menagih hutang atas nama Proko yang merupakan anak kliennya. Gus Yasin yang berusaha menengahi justru menjadi sasaran kebrutalan para pelaku. Ia mengalami pemukulan di kepala, bahkan ditendang serta diinjak meski sudah terjatuh. Nah, ketika saya datang ke sana kok tahu-tahu itu di situ tuh ada kumpulan buahnya mencari anak saya. Nah, saya disebutkan adalah cari pengacara Fahmi namanya. Nah, karena begitu banyak dan mereka begitu brutal naluri saya sebagai bapak, maka saya mengatakan saya pengacaranya, saya bilang begitu kan. Nah, begitu saya ngomong pengacaranya, mereka langsung spontan brutal lagi. Disitulah mereka melakukan perusakan, membanting kursi, memecah, pokoknya kursinya dirusak, ada berapa kursi. Terus saya melihat mereka merusak, memecahi piring dan sebagainya. Sehingga ada disitulah di depannya polisi itu saya sampaikan, dan polisi melihat adanya persekusi yang sedemikian rupa. Saya minta, karena sudah ada perusakan dan sebagainya, sudah masuk 170 KUH pidana, saya minta untuk mereka diamankan. Tolong ini diamankan karena situasinya mereka brutal dan mereka itu ngawur, saya bilang. Setelah itu polisi tidak melakukan penangkapan, polisi hanya menanyakan tentang hutang aja, padahal itu sudah brutal. Diagnosanya sementara ya, kalau diagnosanya itu adalah gegar otak
ringan. Saya mengalami darurat ringan. Sementara itu, Andri Ermawan, kuasa hukum korban, mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Surabaya dan berharap pihak kepolisian menangani kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku. Lain daripada anaknya korban ini sedang mengurus ada tagihan, sehingga mereka menagih, tapi terjadilah peristiwa yang mungkin teman-teman sudah tahu tadi, yang dianggap pasal 170. Nah, itu. Waktu itu berapa orang? Kurang lebih dari 10 ya. Nah, dari 10, kemudian juga ada semua bukti, jadi nanti biar nanti kami berikan pihak Polrestabes untuk bertindak profesional untuk menangani kasus ini secara serius. Ya. Kini korban pengeroyokan masih dirawat di Rumah Sakit PHC Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Ikadisa, jurnalis NTV melaporkan.